kita tidak mencoba untuk terpaku kepada pemerintah kemarin itu. Tapi kita berusaha, dan puji Tuhan dari gereja kemarin itu hampir 50% akomodir teman-teman yang kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke semua pihak pembicara, langkah strategis yang bagaimana yang diinginkan oleh kedepannya agar Manggarai Raya ini betul-betul meningkat. Kalau kita lihat potensi yang ada di Manggarai Barat, di Manggarai Raya itu ada 4: pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, pariwisata. Tapi karena kita sejauh ini tidak atau belum menemukan langkah-langkah yang tepat, maka kita masih tertinggal. Langkah apa yang bagus dan tepat untuk kedepannya sehingga kita potensi-potensi itu dinaikkan? Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Saya kembalikan ke terima kasih Kak Yonas sudah bertanya. Saya mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke Bapak Bupati Manggarai Barat. Jadi silakan Bapak Bupati bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Kak Yonas. Baik, terima kasih ada Yonas atau Pak Yonas atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak terpaku pada pemerintah untuk minta bantuan. Saya berikan apresiasi ini. Bukan berarti juga pemerintah tidak bisa diharapkan, tapi pemerintah mempunyai tugas memang harus membantu mahasiswa yang terpapar. Kemudian yang kedua, langkah strategis ke depan. Kita harus akui betul 3 Manggarai atau Manggarai Raya ini memiliki potensi. Khusus Manggarai Barat kami punya potensinya itu di samping agraris tadi, juga pariwisata. Yang paling penting dalam langkah-langkah strategis ke depan, yang paling pertama itu peningkatan sumber daya manusia. Artinya manusia Manggarai Barat atau Manggarai Raya ini harus lebih banyak diberikan sosialisasi, diberikan advokasi, diberikan pelajaran, edukasi, sehingga mereka itu mengerti betul tentang potensi ini. Jangan sampai potensi ini hanya sekedar dibangga-banggakan. Manggarai Timur potensi pabrik semen hanya dibangga-banggakan. Manggarai Tengah pariwisata Kampung Tradisional Verbo hanya dibangga-banggakan. Manggarai Barat juga Taman Nasional Komodo atau Komodo itu sendiri hanya dibangga-banggakan. Ya mungkin yang paling penting sekarang nih kita keluar dari zona merah, zona kenyamanan, yaitu yang hanya membangga-banggakan itu. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang pentingnya kehadiran masyarakat atau manusia. Ya tadi seperti kata Pak Todi tadi, kembali itu tidak boleh ada. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur. Tadi saya sudah ungkapkan, berani jalan kita dimasuk sampai ke desa-desa, berani masuk sampai ke wilayah-wilayah produksi, persawahan, perkebunan, pariwisata dan sebagainya. Saya yakin sekali. Orang Manggarai Barat itu atau orang Manggarai ini ciri khasnya itu suka bersaing. Sehingga misalnya satu orang sudah punya mobil, ya dia pasti usaha juga. Usahanya dengan cara apa? Menanam, sekali lagi menanam, lalu menjual dengan cara apa? Ya buka jalan-jalan atau infrastruktur sarana transportasi sehingga mudah hasilnya itu bawa ke pasar. Saya rasa 2 hal itu yang paling penting, langkah-langkah ke depan, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, kesiapan infrastruktur transportasi. Dari kota sampai ke desa-desa, di laut,
ya termasuk udara juga. Saya rasa itu dulu langkah-langkah strategi ke depan. Masih banyak juga, tapi nanti lanjutkan dari ini. Mungkin ada tambahan dari pembicara yang lainnya, dari Pak Romanus atau mungkin dari Pak Todi atau mungkin dari Kesenli. Oke, barangkali dari saya. Halo. Halo. Ya. Barangkali saya perlu tambahkan ya. Polisi dulu ya. Halo. Halo, halo. Ya. Saya nyambung. Ya, kedengaran. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Tadi saya tambahkan yang dari Pak Bupati tadi itu bagus itu. Jadi di samping sumber daya manusia dan infrastruktur, bagi saya melihat bahwa potensi Komodo itu kan sebetulnya tidak hanya untuk Manggarai Barat ya. Yang sampai saat ini kelemahannya adalah bahwa dua kabupaten bahkan seluruh Flores itu belum mampu untuk buat konsep yang memanfaatkan potensi Komodo itu untuk pariwisata. Jadi saya kemarin menanggapi masalah tambang itu, saya bilang kita tidak perlu balik ke bawah, yang di atas permukaan cukup banyak. Jadi potensi pariwisata Komodo ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh dua kabupaten lain, khususnya Kabupaten Manggarai Tengah sama Manggarai Barat, karena pasti itu ada imbasnya. Itu belum dimanfaatkan. Dikira hanya untuk Komodo Manggarai Barat saja. Ini kan satu pemikiran tidak bagus menurut saya. Dan itu dampaknya itu kan seluruh daratan Flores itu harus bisa menikmati. Hal strategis adalah menurut hemat saya, padukan konsep pembangunan itu untuk manfaatkan pariwisata Komodo itu, karena itu sel Komodo sudah mendunia. Jadi kalau kita mau manfaatkan itu secara maksimal, oleh karena itu konsep-konsep pembangunan dari dua kabupaten lain bahkan seluruh Flores itu harus bisa memanfaatkan dampak daripada pariwisata Komodo itu yang belum ada. Saya melihat itu, jadi tidak ada perpaduan untuk itu ya, untuk menjaga itu. Minimal kan ada, tidak mungkin hanya untuk mereka datang hanya untuk di Labuan Bajo saja, tidak mungkin. Tetapi konsep dari kabupaten lain itu yang belum terpadu dengan saya ingin sampaikan. Memang saya setuju tadi ada itu luar biasa ya, bahwa kita hanya bangga dengan budaya. Kalau kita mau pelajari budaya Manggarai NTT pada umumnya, kalau kita lihat ya, itu kan kita objek pariwisata pada umumnya adalah daerah-daerah tertinggal. Ya. Artinya istilahnya sebetulnya tidak pernah diperdayakan. Nah, saya beri contoh, misalnya Kelimutu kalau bahasa Manggarai saya lihat itu sama dengan Puram, Puram Mesi. Jadi ada gunung itu meletus, lalu di atas gunung, di atas puncak itu tidak bisa keluar itu air, jadi penuh terus di situ sampai berabad-abad, ya jadilah air itu. Tapi tidak ada upaya untuk memperdayakan lebih baik, yaitu peninggalan. Begitu oleh Wairebo itu kan kondisi tradisionalnya itu yang menjadi menarik. Tapi bagaimana kita mempertahankan itu atau mengembangkan itu untuk menjawab tantangan zaman sekarang, ini yang belum ada. Karena itu saya bilang, sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa pariwisata Komodo itu daya tarik yang luar biasa. Tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh konsep-konsep pembangunan untuk kabupaten lain. Saya lihat ini, kalian Bupati sudah luar biasa. Kalau pertumbuhan ekonomi sudah seperti itu tadi dijelaskan oleh Ade Stanley, itu luar biasa itu. Ini hanya bisa dinikmati oleh Manggarai Barat, itu kan sayang sekali. Ya, karena itu hal strategis yang dijawab tadi adalah bagaimana memadukan konsep pembangunan itu dengan tuntutan-tuntutan yang harus dijawab untuk pariwisata Komodo itu. Karena mereka tidak hanya untuk Manggarai Barat, tapi untuk
Flores, bahkan NTT pada umumnya. Tapi sampai saat ini saya lihat ada dikotomi barangkali ya, atau apa istilahnya, antara konsep pembangunan Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan Manggarai Timur. Mereka tidak ada keterpaduan, ada persaingan yang tidak ini barangkali. Tapi saya tidak berpikir situ. Tapi itu yang kita harapkan, berarti ada keterpaduan antara konsep pembangunan antara 3 kabupaten itu minimal di Manggarai. Terus kaitan dengan budaya tadi dia bilang hanya bersifat pertunjukan, memang betul. Saya beri contoh lagi, contoh sangat ekstrim ya. Saya lihat di Surabaya ada pentas caci misalnya, caci di Jakarta juga caci. Caci itu tidak beda hanya dengan caci di Manggarai. Ya, saya beri contoh yang sangat ekstrim. Di Madura itu namanya kalus untuk mukul sapi itu. Mereka buat tatar baik dibuat sedemikian rupa hias yang luar biasa menjadi kalau kerayang-kerayang ke Madura itu sebelah jembatan Suramadu itu menjual barang itu luar biasa. Nah, sementara kita kalus itu ya istilah Manggarai berus kata lemai puar itu langsung mukul orang. Coba. Tidak ada kayak misalnya di Surabaya atau Jakarta saya himbau bagaimana misalnya kalus itu dibuat sedemikian rupa supaya ada daya tariknya. Itu yang dikatakan Ade itu tadi, bagaimana kita mengeksplorasi itu budaya. Bukan berarti bayangkan kalus yang di Manggarai dengan kalus yang di Surabaya itu sama. Larik juga begitu, haju bambu diikat saja lalu, waduh, apa daya tariknya itu? Bagaimana bisa dijual budaya seperti itu? Sangat sederhana. Jadi tugas kita sebetulnya bagaimana kualitas budaya itu bisa lebih baik sehingga nilai jual secara ekonomi ada. Saya misalnya caci itu bagaimana mereka pakai kain itu tutup dia punya wajah dengan macam-macam kain sama kain sembarangan masuk kain meja apa segala macam itu ikat di kepalanya. Demikian pun sarungnya itu kita tidak tahu apakah ukuran celana yang bagaimana, lalu sarung itu panjangnya sampai di mana itu songket caci itu. Itu tidak ada yang mau peduli dengan itu. Lalu sampai saat ini saya ambil pengalaman waktu Wali Kota Surabaya datang pada acara di Manggarai itu, di Surabaya, ketika kita kenakan songket kepada Bu Wali Kota itu tidak tahu cara pakainya gimana. Karena Manggarai juga tidak tahu cara pakai songket itu bagaimana cara ikat songket itu. Ikat apa? Deng tove kalau bahasa Manggarai itu ya. Kita tidak ada orang mau merumuskan bagaimana caranya itu tiap acara itu cara menggunakan kain sarung itu. Itu untuk ibu-ibu. Sehingga waktu Bu Wali Kota mau taruh dari atas atau dari bawah itu serba sulit kita kan. Itu tadi yang dikatakan Ade Stanley itu saya setuju itu bahwa kita tidak mampu untuk membuat satu terobosan untuk merubah budaya. Budaya itu kan tradisi orang lama dulu kita, sekarang kan kita juga bisa buat itu. Kenapa tidak? Nah, kuncinya menurut saya memang kita belum ada pusat budaya ya di Manggarai itu, sehingga nilai-nilai budaya kita itu sangat menurut saya sangat sulit dijual. Ya, yang mau laku itu bukan kondisi yang seperti sekarang ini. Ini yang menurut saya jadi pemikiran kita semua, bagaimana budaya itu bisa memiliki nilai ekonomis. Ya. Saya katakan kelemahan kita di Manggarai NTT itu di Flores pada umumnya itu tadi saya ulangi lagi untuk strategi ke depan adalah perpaduan konsep pembangunan untuk mengantisipasi gelombang pariwisata komodo itu supaya tidak hanya komodo dia tapi tempat lain harus siapkan. Saya beri contoh misalnya di Manggarai itu, kalau Manggarai Barat itu sekarang kan sudah ada sel komodo pasti pembangunan akan luar biasa di situ. Tapi dampak dari itu pada saat musim panas misalnya nanti mereka kan bisa lari ke pariwisata ke daerah Ruteng. Ruteng itu kalau siapkan tempat-tempat wisata untuk mereka istirahat itu kan luar biasa. Konsepnya harus bagaimana itu harus dipikirkan. Ya, salah satu contoh. Kedua, potensi yang paling luar biasa di Manggarai itu ada tadi kita kembali pada adalah dari segi demografi
iman gereja Katolik itu. Luar biasa. Keuskupan Surabaya, keuskupan Ruteng itu kalau saya tidak salah jumlah penduduk terbesar di Asia selain dari Filipina kalau saya tidak salah. Itu potensi demografi dari segi religius itu luar biasa kalau bisa dibaca dan diproyeksikan untuk pembangunan pariwisata. Misalnya di Ruteng, katakanlah di Ruteng atau Manggarai Timur atau Manggarai Tengah itu tempat pariwisata yang rohani yang baik, ya itu bisa dari mereka pariwisata Komodo yang bahari tadi oleh Pak Bupati sudah sampaikan tadi, lalu panas di situ, lalu mereka naik ke Ruteng, di sana tuh harus ada tempat yang bisa mengimbangi itu. Ini yang barangkali dari saya sementara adalah keterpaduan konsep pembangunan untuk mengantisipasi pariwisata Komodo itu perlu dilakukan oleh 2 kabupaten lain. Syukur-syukur kalau seluruh Flores. Saya kira itu dari saya sementara. Lalu budaya itu tadi ya, istilah Manggarai itu kekengenes atau istilahnya apa adanya saja. Itu budaya kita. Caci itu apa adanya. Deng Tove juga tidak tahu kita bagaimana cara Deng Tove itu. Luar biasa. Jadi harus ada revolusi budaya, buat sayembara, bagaimana cara pakaian adat caci, bagaimana agang, bagaimana lari, bagaimana kalus, itu harus perlu. Demikian pun Deng Tove cekeng pesta, bagaimana cekeng tai adat, bagaimana. Itu tidak ada sama sekali. Nah, itu barangkali yang perlu saya kritisi. Saya kira itu tadi pertanyaan dari Ade Yonas, dari saya, paduan konsep itu penting untuk mengantisipasi luapan pariwisata Komodo. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Todi. Mungkin ada dari pembicara lain juga ingin menanggapi pertanyaan dari Kak Yonas juga. Atau Bung Yonas sendiri bisa menanggapi terkait jawaban dari kedua pemateri ini. Halo. Sedikit ya. Oh iya, silakan. Terkait dari ini tadi, terkait lebih khusus ke Manggarai Barat sih. Seperti yang disampaikan Kak Steli tadi, kita kan sudah masuk dalam zona 4.0. Akan tetapi saya lihat Manggarai Barat sejauh ini sudah beberapa kali lakukan sel Komodo itu, tetapi untuk efek ke seluruh daerah kampung-kampung atau kecamatan itu belum sampai 80% saya lihat. Karena saya dari Lembor, tepatnya Lembor Selatan, sampai sejauh ini infrastrukturnya belum masuk. Kalau kita lihat, saya contohkan Lembor Selatan, itu mungkin hanya 30% terkait infrastruktur. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, kalau misalkan infrastruktur itu tidak ada, apalagi terkait namanya jaringan itu. Karena sekarang itu 4.0 melalui semua, online semua. Bagaimana kalau Bapak Bupati bilang tadi kita harus sosialisasi ataupun keluar dari zona itu. Saya rasa kalau kita dengar juga tadi dari pemaparan Steli bahwa pendidikan kita masih hilang tertinggal. Misalkan universitas yang lain itu SD semua. Apakah akan menjamin dengan kondisi seperti itu hanya kita harus keluar dari zona nyaman tanpa ada tindakan yang nyata. Kalau saya beri contoh lagi terkait ada lebih khususnya di Lembor itu ada namanya kelompok tani dan kelompok ternak. Akan tetapi tidak efektif. Tidak ada pendampingan dari dinas-dinas terkait hal itu. Bagaimana mau maju? Sementara SDM masyarakat kita di sana itu sangat rendah sekali, sehingga beri bantuan, misalkan beri ternak ataupun beri traktor dan lain sebagainya, itu hanya sebatas begitu, bibitnya juga hanya sebatas begitu, tidak ada evaluasi lanjutan atau pendampingan lanjutan. Kalau saya lihat contoh di Jawa Timur itu selalu dalam 1 bulan itu selalu ada
evaluasi dari dari dinas-dinas terkait perkembangannya, terkait perkembangan bibit yang dikasih dan ternak ternak yang dikasih itu, sehingga ada kemajuan, sehingga kedepannya pemerintah itu tidak fokus ke situ, tidak fokus hanya ke pemberian bibit-bibit saja, sehingga mereka kedepannya tinggal mengalihkan kita kebutuhannya apa sih, ini sudah selesai. Saya rasa terkait pendampingan dari pemerintah atau dinas-dinas terkait sejauh ini yang saya lihat itu masih belum efektif. Bagaimana langkah yang bagus terkait hal itu, pendampingan itu, karena masyarakat kita ini butuh pendampingan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Bupati terkait hal ini, karena saya lihat banyak yang tidak tahu arahnya masyarakat itu kemana. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi kembali kepada pernyataan saya tadi, SDM, sumber daya manusia, khususnya para petani itu, saya yakin sekali pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait punya perencanaan, punya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan pendampingan. Kembali kepada kesadaran manusia atau warga negara atau para petani